Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati kepada Ibu Dr. Insinyur Nasutyawati MS selaku dosen pembimbing utama, dan yang kami hormati Bapak Dr. Agung Wibowo SPMSI selaku dosen pembimbing pendamping, serta teman-teman yang telah menyempatkan hadir di seminar hasil pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita diberi kesempatan untuk dapat dipertemukan meskipun secara online ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu hambatan apapun. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfi Andriani selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar hasil pada pagi hari ini dengan judul Modal Sosial dalam Pengelolaan Peternakan Sapi Komunal Desa Kulwaru Wates oleh Saudara Fajar Julian Santosa. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada seminar hasil pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, kedua, makalah seminar hasil oleh Saudara Fajar Julian Santosa, ketiga, pembahasan, keempat, sesi tanya-jawab dan kelima, arahan dosen pembimbing, dan keenam, penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu penyampaian hasil penelitian oleh Saudara Fajar Julian Santosa. Kepada Julian, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lutfi telah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya beberapa bulan ini. Sebelumnya saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Modal Sosial dalam Pengelolaan Peternakan Sapi Komunal Desa Kulwaru di Kecamatan Wates dengan studi kasus peternakan sapi komunal di Desa Kulwaru. Oke, sebelumnya apakah suara saya masuk ya, Mbak Lutfi? Sudah jelas ini suaranya. Oke, saya lanjutkan. Insya Allah saya akan memaparkan beberapa slide, yaitu sekitar 20 slide dalam presentasi pada pagi hari ini. Nanti agak saya paparkan dengan tabel karena dari 160 lembar penelitian saya coba untuk menggarisbesarkan apa saja yang saya dapatkan di penelitian saya ini. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa peneliti yang saya sendiri sebagai peneliti utama, yaitu Fajar Julian Santosa, dengan pendamping Dr. Insinyur Nasutyawati MS dan Dr. Agung Wibowo SPMSI. Masuk ke latar belakang. Beternak sapi merupakan salah satu usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan. Sapi sendiri merupakan hewan ternak yang menjadi salah satu komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia. Pada 2020 saja, kebutuhan sapi di Indonesia mencapai 700.000 ton. Sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu menutupi 400.000 ton saja. Sehingga ada ketimpangan sekitar 300.000 ton daging sapi, sehingga Indonesia harus mengimpor dari luar negeri. Nah, kurangnya hasil produksi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi peternakan di Indonesia. Ciri-ciri peternakan di Indonesia yang pertama adalah kepemilikan ternak yang rendah, lalu ternak sebagai tabungan hidup oleh masyarakat akan digunakan ketika ada keperluan-keperluan mendadak, lalu dipelihara di dekat rumah. Lalu yang keempat, keterbatasan lahan pemeliharaan, lalu usaha berternak itu turun-temurun dari keluarga satu ke keluarga lainnya. Lalu yang keenam itu ada sistem bagi hasil, itu atau yang kita sebut biasanya menggaduh. Menurut Jakiyah 2017. Nah, salah satu daerah yang menjadi sentra peternakan
adalah di Desa Kurwaru yang terletak di ujung selatan Provinsi DIY atau di dekat Bandara Baru NJIA Yogyakarta, atau tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Lalu hampir seluruh masyarakat di Desa Kurwaru ini memelihara sapi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Ternak Sempulur, yaitu di Kurwaru Wetan ada sekitar 70 kakak, kalau sapinya malah sampai 100. Nah, salah satu peternakan sapi yang terkenal di Desa Kurwaru adalah adanya kandang komunal yang terletak di Padukan Kurwaru Wetan. Kandang komunal ini dibangun melalui program PLBBK pada tahun 2012 dan masih eksis hingga saat ini atau sudah berjalan sekitar 8 tahun ini. Dan alhamdulillahnya dari para peternaknya itu memperpanjang masa penyewaan tanah, karena kandang komunal ini menggunakan tanah kas desa, itu diperpanjang hingga sekitar 2030. Lalu adanya kandang komunal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan Padukan Kurwaru Wetan yang sebelumnya itu dapat dibilang kumuh, karena masyarakat memelihara sapi itu di dekat rumah dan dekat sumur, hingga malah di dekat dapur, dan ketika musim hujan itu kotoran sapi kadang mengalir ke sumur dan akhirnya mencemari air sumur. Nah, sehingga menyebabkan polusi air dan mengganggu kesehatan dari masyarakat. Nah, akhirnya setelah adanya kandang komunal, kondisi lingkungan di Padukan Kurwaru Wetan itu menjadi lebih bersih dan lebih tertata. Walaupun dalam awal pengelolaan masyarakat belum mau berpindah dari kandangnya sendiri ke kandang komunal itu. Namun dengan adanya beberapa contoh dari peternak, dari beberapa aktor dari peternak, itu bahwa dia mencontohkan bahwa memelihara di kandang komunal itu lebih jauh menguntungkan daripada di kandang sendiri. Maka banyak dari masyarakat yang tinggal di sekitar kandang komunal itu mulai berpindah ke kandang komunal hingga saat ini. Nah, perubahan masyarakat di sini tidaklah terlepas dari faktor adanya rasa kepercayaan antar masyarakat yang ada di Padukan Kurwaru Wetan, lalu juga ada rasa kesamaan kebutuhan oleh masyarakat. Nah, definisi ini sering disebut atau dikenal dengan modal sosial. Modal sosial sendiri dapat menjadi fondasi awal dari suatu pembangunan agar dapat dilaksanakan dengan baik. Berbagai universitas di Indonesia dan Bank Dunia pun memberikan perhatian tentang konsep ini, karena peranan dan implementasi dari modal sosial serta kontribusinya dalam upaya pengentasan kemiskinan di negara berkembang. Seperti buku yang ditulis oleh Bank Dunia dalam Handbook Social Capital Multifaceted Perspective pada tahun 1990-an. Selain itu juga banyak ilmuwan dunia yang mendalami konsep dari modal sosial ini. Yang pertama ada Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam, Francis Fukuyama, Alejandro Portes, lalu Wolcock dan Nanlin pada tahun 99. Lalu tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah mengidentifikasi modal sosial dalam pengelolaan peternakan sapi komunal Desa Kurwaru Kecamatan Wates hingga menjadi kuat dan produktif hingga saat ini. Lalu mengidentifikasi peran kelompok dan pemerintah desa, lembaga, dan dinas terkait dalam pengembangan peternakan sapi komunal Desa Kurwaru yang hingga kuat dan produktif hingga saat ini. Lalu yang ketiga, menganalisis dari impact program pengelolaan peternakan sapi komunal terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Kurwaru Kecamatan Wates. Selanjutnya dari tinjauan pustaka, modal sosial dari beberapa ahli dikatakan bahwa modal sosial merupakan bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terorganisasi menurut Putnam 1993. Lalu ada juga dari ahli James Coleman dan Francis Fukuyama, bahwa beliau mendefinisikan bahwa modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk saling bekerja sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama. Kemampuan masyarakat tersebut terbagi ke dalam berbagai kelompok dan organisasi masyarakat. Lalu juga yang dari Indonesia itu ada Soeharto 2006 menjelaskan bahwa modal sosial
merupakan ikatan-ikatan emosional yang menyatukan individu untuk mencapai tujuan bersama yang kemudian menumbuhkan rasa saling percaya dan rasa aman antar anggota yang tercipta dari relasi-relasi yang dibuat cukup lama. Jadi modal sosial itu tidak langsung terbentuk begitu saja. Modal sosial itu terbentuk dari hubungan-hubungan antar individu itu yang dalam kurun waktu yang relatif lama. Mungkin teman-teman yang di sini belum memahami apa konsep modal sosial karena ada beberapa mungkin ya. Karena konsep modal sosial ini baru mungkin di prodi kita karena hanya baru beberapa mahasiswa saja meneliti tentang tema ini. Bahwa modal sosial itu gampangnya begini. Kita punya teman di kos, tapi kita belum mengenal mereka. Nah, maka kita itu pasti punya rasa curiga sama mereka gitu. Nanti kalau gini gimana, nanti kalau barangku hilang gimana. Tapi ketika teman-teman udah mengenal, itu ketika mereka minjem barang atau teman-teman minjem barang, itu sangat mudah untuk diberikan begitu secara cuma-cuma. Lalu kalau di konsep sebuah negara, itu ketika masyarakatnya itu percaya sama pemerintah dan masyarakat sendiri mau untuk digerakkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, itu pasti pembangunan dalam masyarakat itu lebih cepat daripada negara yang memiliki modal sosial rendah. Kita contohkan bahwa negara Jepang itu memiliki modal sosial yang tinggi begitu. Maka mereka terus maju sampai sekarang. Lalu dalam penelitian ini kita berpedoman pada beberapa penelitian sebelumnya, menurut Sahib 2013 hingga Romji 2019. Nah, perbedaan dari penelitian ini, kalau penelitian sebelumnya itu hanya berfokuskan pada modal sosial atau pada tipologi, namun pada penelitian ini kita gabungkan bahwa kita mencari modal-modal sosial apa yang ada di Desa Keluaru, khususnya di Padukuhan Keluaru Wetan, pada pengelolaan kandang komunal itu apa saja modal sosialnya dan kita ukur bagaimana tipologinya. Misalkan bonding itu mengikat individu-individu yang orientasinya itu ke dalam, misalkan sebuah kelompok itu antar individu itu merupakan di level bonding. Lalu ada bridging itu antar kelompok, jadi orientasinya itu keluar. Lalu ada juga linking yang orientasinya itu eksternal, dia lebih ke strata, jadi antara masyarakat dengan pemerintah begitu, atau yang miskin dengan yang kaya begitu. Lalu dari kerangka berpikir itu pengelolaan peternakan sapi komunal di Desa Keluaru, kita identifikasi bagaimana peran stakeholder terkait yang ada di sana. Lalu kita juga identifikasi bagaimana modal sosial menurut ragam analisis, tipologi, dan unsur-unsur entitasnya yang ada di sana. Lalu dari modal sosial itu apakah berperan, berlanjut atau tidak, itu kita analisis dengan impact-nya bagaimana dalam pengembangan kandang komunal itu menurut ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan. Lalu dalam metode penelitian kami yaitu menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan lokasi dan waktu penelitian di Desa Keluaru. Desa Keluaru memiliki luas sekitar 256 hektar. Jadi dari luasnya tersebut hampir sekitar 110 hektarnya itu merupakan lahan persawahan. Jadi masyarakatnya itu memanfaatkan hasil dari pertaniannya itu digunakan untuk memelihara sapi begitu. Jadi dimanfaatkan dan dari pelihara sapi itu kotorannya diolah menjadi pupuk organik. Diolah menjadi pupuk organik dan pupuk organik tersebut bisa dijual ataupun bisa dipakai sendiri. Jadi di sana sudah pertanian itu sudah mencapai semi organik, tapi belum bisa mencapai organik karena letak dari Desa Keluaru ini di pesisir pantai, jadi air yang dari atas itu sudah tercampur dengan kimia, jadi sulit untuk mengubah menjadi pertanian organik. Dan ketika membuat sumur itu kadang airnya itu asin, jadi tidak bisa untuk digunakan mengairi di pertanian. Lalu dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga Oktober 2020 untuk penentuan subjek penelitian menggunakan purposive sampling pada awalnya, namun dilengkapi dengan snowball sampling karena saya sendiri masih kurang dalam
merasa kurang dalam data yang saya ambil, lalu saya lengkapi dengan snowball sampling. Untuk informan kunci dan utama menggunakan dengan anggota kelompok Sempulur, lalu anggota BKM Bina Mandiri, dan masyarakat Padukan Keluar Wetan dengan informan tambahan perangkat desa dan lembaga dan dinas terkait. Lalu untuk jenis dan sumber datanya itu menggunakan data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan data itu kita menggunakan observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk wawancara mendalam kita menggunakan 2 tahap. Yang pertama tahap dengan teknik online, karena keadaan adanya pandemi ini kemarin saya agak kesulitan untuk ke lapang, dan akhirnya alhamdulillah Oktober kemarin saya bisa ke lapang dan bisa melakukan wawancara mendalam dengan luring. Lalu untuk analisis data, kami menggunakan model Mass and Huberman dengan pengumpulan data, reduksi data, lalu ada penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk uji validitas data itu menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Lalu ini adalah istilah dan kata baku yang kita gunakan untuk mudah dalam kita memahami. Nanti saya menjelaskan beberapa tabel yang nanti yang saya jelaskan. Lalu untuk isinya, pembahasannya itu kita menemukan modal sosial, entitasnya itu ada norma sosial. Yang kita temukan bahwa dalam pengelolaan kandang komunal ini dikelola oleh sendiri-sendiri dan fasilitas kandang milik kelompok digunakan secara bersama. Jadi berbeda dengan pengelolaan kandang komunal yang ada di daerah-daerah sebelumnya, karena kandang komunal yang di sini benar-benar direncanakan dengan baik, sehingga kandang komunal di sini dapat bertahan hingga saat ini. Kalau di kandang komunal sebelumnya itu hanya bertahan 1 tahun, misalkan karena dikelola secara belum berkelompok. Jadi pengelolaan ngasih pakannya itu dijadwal begitu. Dijadwal, lalu ketika kan orang itu berbeda-beda. Jadi ketika ada yang orangnya itu malas, jadi ada gesehan di situ, akhirnya kandang komunalnya itu akhirnya mangkrak, dan itu dihindari dengan cara pengelolaan kandang komunal di Padukan Keluar Wetan ini dengan sendiri-sendiri. Jadi kandang komunal itu hanya untuk disewakan saja tempatnya. Jadi nanti yang menyewa itu membayar sekitar ini iuran wajib 5.000 per bulannya. Lalu setiap anggota diwajibkan untuk ronda malam. Ada juga sistem bagi hasil atau yang menggaduh. Ini ada 2, antara peternak, koperasi, dan pedagang. Lalu ada juga dari peternak dan kelompok. Dari kelompok ini merupakan sapi hasil bantuan dari pemerintah. Jadi bagi hasilnya itu sekitar 80% untuk peternak dan 20% untuk kelompok. Nah, untuk kelompok ini digunakan untuk mengganti sapi yang dari pemerintah. Jadi sapi yang dari pemerintah, bantuan dari pemerintah itu nggak hilang di situ. Jadi sampai sekarang masih sekitar mungkin 5 tahun ini udah berjalan. Untuk selanjutnya ada kesepakatan bersama bahwa jika pembangunan kandang komunal ini selesai, maka bekas kandang yang ada di rumah itu harus dihancurkan atau dialihfungsikan. Dan sekarang di masyarakat kebanyakan mengalihfungsikan untuk tempat kayu bakar. Lalu sapi milik kelompok dipelihara di kandang komunal dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pengelola. Seperti yang tadi berhubungan dengan nomor 1. Lalu adanya penggantian sapi, ini yang tadi milik kelompok itu ada ketika sapi itu kurus dan sudah tidak produktif, maka sesuai kesepakatan bersama masyarakat anggota kelompok tersebut menggantikan dengan sapi yang baru, sapi betina yang baru. Lalu yang ke-8 mengutamakan musyawarah daripada voting, sehingga di sana terjalin sangat harmonis masyarakatnya. Lalu ini yang unik di Padukan Keluaru, itu dilarang merokok saat perkumpulan. Jadi ini merupakan program dari pemerintah yang bisa berjalan sampai hingga saat ini, sekitar 12 tahun lebih. Lalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, saling membantu dan saling menghormati. Yang selanjutnya tidak ada sanksi sosial, hanya masyarakat itu menasehati ketika masyarakat itu ada yang lalai begitu. Dan ini kebanyakan untuk level tipologinya itu bonding dan bridging. Lalu ada relasi sosial, ada ikatan kuat di antara KSN Sempulur, lalu masyarakat Padukan Keluar Wetan hingga masyarakat Desa Keluaru. Mereka itu hampir seperti keluarga sendiri.
Jadi mereka dalam satu desa itu udah sangat mengenal. Jadi ketika ada orang masuk tanya salah satu warganya udah langsung tahu begitu. Jadi sangat homogen sekali di sana. Lalu yang kedua, sangat aktif mengikuti kegiatan pertemuan setiap bulannya. Jadi kelompok Sempulur ini ada kegiatan pertemuan setiap bulannya tanggal 15 malam. Lalu dalam kegiatan masyarakat sangat antusias dalam perkumpulan dan gotong royong. Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara tadi bagi hasil peternak dari kelompok, lalu peternak, koperasi, dan pedagang, lalu ada akses kerjasama dengan pedagang. Jadi ketika di kandang komunal itu berbeda dengan di kandang sendiri. Jadi ketika ingin menjual sapi, yang peternaknya itu gampang gitu. Jadi ketika mau menjual sapi tinggal telepon peternak pedagangnya dan langsung bisa dijual. Lalu juga masyarakat ini bukan hanya mempraktekkan, tapi juga selalu menambah ilmunya karena sangat antusias sekali ketika ada kegiatan-kegiatan studi banding. Itu di beberapa lembaga seperti Joglo Tani, lalu ada di Lembah Hijau, ada juga di UGM pernah juga, dan ada kerjasama juga antara lembaga itu, dan adanya sinergi antara kelompok dengan pemerintah desa dan BKM Bina Mandiri. Lalu adanya kerjasama dengan Puskeswan untuk pengecekan kesehatan dan ahli IB, inseminasi buatan untuk mengawinkan sapi. Lalu ada juga kerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti Dispertan dalam ini pemberian bantuan ternak sapi sekitar 22 sampai 25 ternak betina. Lalu ada juga kerjasama dengan Kementerian PU, baik PU pusat, PU provinsi, dan PU kabupaten. Dan ini dapat dana PLBK itu dari Kementerian PU pusat, dibantu dengan Dinas PU kabupaten. Dan ini levelnya ada juga linking, bridging, dan bonding. Rata-rata level tipologinya itu bonding. Lalu ada rasa saling percaya antar peternak, jadi ada kecurigaan antar anggota, dan mereka itu udah percaya bahwa tidak mungkin ada yang mencuri di kandang komunal karena ditemukan bahwa di kandang komunal itu lebih aman daripada di kandang sendiri. Jadi malah ada pencurian di kandang sendiri, dan di kandang komunal itu tidak pernah adanya pencurian selama ini. Lalu yang kedua, perasaan nyaman bahwa melihara ternak di kandang komunal itu dijauhkan dari tindakan kejahatan tadi. Lalu peternak itu selalu terbuka tentang hasil penjualan ternak milik kelompok, karena tadi ada bagi hasil itu dijual oleh peternak sendiri yang memelihara, lalu dijual sendiri, uangnya itu diberikan kepada kelompok. Jadi dilakukan sendiri, bukan yang jualkan itu bukan kelompok, tapi dijual sendiri yang memelihara itu tadi. Jadi mereka memberikan hasilnya berapa, itu kelompok yang menerima. Jadi tidak ada kecurigaan di situ. Misalkan ada yang uangnya digondol atau apa, karena hampir di peternak di situ udah tahu ini harga sapi ini kisaran berapa begitu. Lalu ada rasa saling percaya antar pedagang dan peternak saat pemasaran hasil. Lalu saling percaya melalui kerjasama antara kelompok Sempulur, BKM Bina Mandiri, pemerintah desa, Puskesban, dinas-dinas, dan IAS UGM sebagai desa mitra desa Kulwaru. Lalu ada nilai resiprositas. Ini merupakan seperti gabungan antara rasa saling percaya, lalu juga ada relasi sosial yang membentuk adanya nilai saling membantu yang menguntungkan antar individu begitu. Ditemukan bahwa adanya saling membantu dalam pemberian pakan ternak. Ini terjadi ketika ada peternak yang nggak bisa atau berhalangan untuk memberi pakan, maka dengan sendirinya peternak tetangga itu memberikan pakan kepada sapi yang ditinggal tadi. Jadi ada saling membantu di situ. Walaupun di situ tidak tersedia, maka yang peternak tetangga itu wajib memberikan pakan dengan pakannya sendiri begitu. Atau nanti kalau enggak ya bilang. Lalu yang kedua, saling melaporkan bila ada ternak yang sedang birahi. Jadi keunggulannya itu ketika di rumah, ketika melihara ternak sendiri di rumah itu kadang
kemampuan untuk melihat sapi bidadari itu sangat rendah. Tetapi ketika ada di kandang komunal, itu tetangganya itu tahu, oh ini sapi sedang birahi. Lalu yang melihat itu langsung menelepon ahli tukang IB tadi. Lalu saling meningkatkan dalam mengawasi kondisi kandang, lalu saling menguntungkan antara peternak. Bagi hasil antara kelompok ternak dan koperasi ini saling menguntungkan. Lalu tindakan saling menguntungkan antara peternak dan pedagang, saling menguntungkan antara KSM dengan pemerintahan desa dan puskesmas ataupun dinas terkait. Lalu untuk tindakan proaktif ini pada awal pembangunan kandang komunal ini masyarakat ini dengan proaktifnya itu langsung mengunjungi masyarakat untuk meminta izin bahwa akan ada pembangunan kandang komunal, apakah setuju atau tidak, dan rata-rata alhamdulillahnya masyarakat itu setuju di situ. Lalu yang kedua, langkah untuk mengisi kandang komunal sebelumnya kosong dengan menerima bantuan ternak betina dari dinas terkait dengan mewajibkan penerima tersebut untuk memelihara ternak di kandang komunal. Lalu jika ternak milik pemerintah tadi mati atau kurus, maka digantikan dengan ternak betina yang baru oleh kelompok dengan dana 20% tadi. Lalu pengelolaan kandang komunal secara sadar, antusias dilakukan oleh peternak meliputi pemberian pakan hingga kebersihan kandang. Lalu selanjutnya membantu antar peternak seperti pemberian pakan, pemeriksaan kesehatan dan secara sadar dan sukarela. Lalu sharing pengalaman melalui interaksi di setiap pertemuan, studi banding, lalu antusias dalam kegiatan masyarakat. Lalu dalam partisipasi dalam jaringan ada rasa kepedulian, rasa perkewo, sehingga kebanyakan masyarakat tidak mengikuti kegiatan pasti akan ditanyakan sama masyarakat lain begitu. Jadi akhirnya ada rasa malu di situ. Dan mereka pasti akan mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut. Lalu di Padukuhan Kelarwetan ini sendiri dinilai sebagai masyarakatnya itu memiliki nilai partisipasi dalam kegiatan itu sangat tinggi. Lalu masyarakat juga sangat antusias ketika ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, termasuk gotong royong. Lalu temuan nilai kepemimpinan, adanya aktor yang mengawali perencanaan, lalu sikap pantang menyerah dalam memberikan contoh yang baik kepada anggota. Jadi pada awalnya itu susah untuk berpindah, masyarakatnya akhirnya dengan contoh yang dengan sabar, masyarakat itu berbondong-bondong untuk masuk ke kandang komunal. Lalu sikap peduli dan rela berkorban, yang terjadi ketika ada kunjungan-kunjungan dari daerah lain, misalkan ada dari Temanggung juga kemarin datang dari Tapanuli untuk belajar tentang kandang komunal. Lalu segala keputusan itu direbut bersama. Selanjutnya, tindakan saling membantu antar kelompok. Adanya perasaan senasib, adanya perasaan yang sama, yaitu ingin mengubah lingkungan yang sebelumnya kumuh menjadi lingkungan yang bersih. Bertanya kandang komunal hingga saat ini tidak terlepas dari sangat dibutuhkannya dan keinginan kuat masyarakat untuk membangun kandang komunal. Lalu ada semangat kompetisi juga dan semangat dalam pengelolaan kandang komunal yang tertuang dalam semangat untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Lalu ada bertukar ilmu. Lalu selanjutnya saling terbuka dalam hasil penjualan ternak. Lalu untuk gotong royong ini merupakan poin yang mungkin saya apresiasi di Padukuhan Kelarwetan karena dalam gotong royong ini masyarakat sangat antusias walaupun dalam pembangunan awal kandang komunal itu banyak masyarakat yang tidak ikut untuk berniat tidak ikut mengelola sapi di kandang komunal, tapi mereka secara ikhlas dan sukarela membantu dalam pembangunan kandang komunal. Lalu dalam masuk ke poin selanjutnya, para stakeholder, pengurus dan kelompok ternak Sempulur itu sebagai pengelola, sebagai pilar utama dalam menjaga keberlanjutan kandang komunal hingga saat ini. Lalu BKM Mandiri ini sebagai badan swasta di tingkat desa yang berperan dalam perencanaan, pembangunan, keberdayaan, dan pengawasan kandang komunal. Selain itu juga sebagai penghubung antara kelompok ternak Sempulur dengan pihak pemerintah. Lalu ada pemerintahan Desa Keluaru yang memberikan izin, bantuan dana, dan membantu dalam pembangunan, salah satunya menyewakan tanah kas desa. Yang keempat, Koperasi Kubaweta itu sebagai pemberian pinjaman, yang tadi kerjasama dengan koperasi, itu
dalam bentuk penggemukan sapi. Lalu juga ada kerjasama dengan IAS UGM, itu Desa Keluaro sebagai desa mitranya. Kegiatan utamanya adalah pelatihan yang fokusnya kepada pembuatan pupuk dan pembuatan pakan ternak fermentasi. Yang selanjutnya ada Dinas Pertanian, ini bantuan-bantuan seperti alat pencacah sapi, pencacah pupuk, lalu ada bantuan sapi. Selanjutnya ada Pusat Kesehatan Hewan, Puskeswan, dan juga Kementerian PU, pusat, provinsi maupun kabupaten. Lalu ada impact adanya kandang komunal ini, yang pertama dalam bidang lingkungan dan kesehatan, masyarakat mulai berpindah dari kandang milik sendiri ke kandang komunal sehingga lingkungan di sekitar rumah lebih terjaga. Lalu tidak terjadi pencemaran sumur akibat hasil kotoran sapi yang mengalir ke sumur, pemukiman penduduk lebih tertata dan bersih, tidak terjadi banjir dan air mengenang di sekitar rumah dan pekarangan karena adanya saluran drainase yang dibangun mengelilingi desa dan membuat air lebih cepat mengalir. Lalu fasilitas kandang komunal lebih lengkap daripada kandang milik sendiri. Lalu kesehatan masyarakat juga dan ternak sapi lebih terjaga. Untuk bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat lebih meningkat karena produktivitas ternak itu jauh lebih meningkat dibandingkan ketika memelihara ternak di kandang sendiri. Lalu kemudian pengecekan kesehatan hewan itu lebih mudah daripada di kandang sendiri dan itu lebih murah. Dan keempat, kemudahan peternak dalam pemasaran hasil karena adanya kerjasama tadi, hasil limbah ternak dikumpulkan dan diolah menjadi pupuk kompos dan dijual ataupun digunakan sendiri sehingga dapat mengurangi biaya produksi pertanian. Lalu keenam, penggunaan pupuk organik, adanya kelompok ternak sempulur akan memudahkan akses pemerintah dalam melaksanakan program. Lalu yang terakhir, kesadaran masyarakat terhadap kesadaran kebersihan lingkungan meningkat. Lalu interaksi kedekatan jaringan masyarakat juga meningkat karena adanya banyaknya pertemuan. Meningkatnya kegiatan gotong royong, terbentuknya rasa saling percaya, saling peduli, dan saling memiliki. Adanya nilai kompetitif, jadi lebih kompetitif di antara peternak sehingga saling ternaknya itu lebih meningkat begitu. Lalu yang keenam, terakhir itu tidak adanya tindak kejahatan di Padukan Keluarwetan karena adanya kandang komunal tadi, adanya ronda, jadi sangat minim adanya tindak kejahatan tadi. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah modal sosial membentuk nilai-nilai sosial dalam masyarakat seperti kepercayaan, norma, relasi sosial, gotong royong yang memberikan hubungan, ikatan yang kuat di masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih eksistensinya kandang komunal setelah kurang lebih 8 tahun berjalan. Lalu adanya kerjasama dengan stakeholder, pemerintah, universitas, lembaga lain, memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pengembangan dan pembangunan kandang komunal karena memberikan percepatan, kemudahan, akses, dan terciptanya inovasi-inovasi baru yang dapat mengatasi permasalahan di Desa Keluaro, khususnya dalam pengelolaan kandang komunal. Ketiga, adanya kandang komunal yang dibangun pada tahun 2012 lalu memberikan impact yang sangat signifikan bagi masyarakat seperti lingkungan yang lebih tertata dan bersih. Tingkat kesehatan juga meningkat. Kesejahteraan juga meningkat karena banyaknya keuntungan peternak di kandang komunal dan meningkatnya tingkat sosial masyarakat karena adanya interaksi masyarakat yang meningkat. Lalu sarannya perlu adanya strategi regenerasi peternak di kandang komunal sehingga kandang komunal dapat tetap memiliki eksistensi di masa mendatang. Lalu yang kedua, adanya kerjasama dengan stakeholder, pemerintah, universitas, dan lembaga lain perlu terus dilanjutkan karena dapat memberikan percepatan pembangunan dengan inovasi-inovasi yang baru dan pembangunan terkait kandang komunal. Ini data pustaka yang kami gunakan di makalah kami. Lalu ini ada dokumentasi dengan wawancara online melalui video call, chatting, lalu ada wawancara secara offline pada tanggal 12 sampai 15 Oktober kemarin, sekalian observasi dan dokumentasi. Lalu juga kelompok ternak memiliki beberapa penghargaan seperti juara 1 ternak potong provinsi DIY, lalu juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat, ada pemberdayaan dari IAS UGM, lalu ada kunjungan dari Bupati, Kulon Progo, peresmian, dan ada kunjungan dari Temanggung, kunjungan untuk studi banding, ada juga untuk persiapan-persiapan perencanaan dalam pembangunan kandang komunal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator.